Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar, karena ini pertemuan pertama kita ya. Di pertemuan pertama kita ketemu, kemudian dalam keadaan sedang berpuasa ya, karena hari ini di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini tidak membuat kita ibaratnya apa ya, jadi ngelokro gitu ya, jadi malah malas-malasan belajar kimia. Karena ini pertemuan pertama kita tentu harus mengenal dulu apa itu ilmu kimia nih. Tapi sebelum kita belajar ilmu kimia, karena teman-teman pasti punya asumsi kalau kimia itu susah, kimia itu ribet, kimia itu rumit. Nah, sebelum kita menemukan memang benar-benar ribet, tapi kita coba apa sih yang bisa kita kaitkan ilmu kimia dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman tahu ini enggak? Ada yang bisa menyebutkan ini makanan apa? Mungkin yang kita biasanya beli di kantin, teman-teman, anak-anak. Kerupuk, oke. Kemudian selain kerupuk, kira-kira ada apa? Keripik, ya boleh, teman-teman. Nah, kerupuk ini teman-teman paling enak kalau dimakan pas panas-panasnya. Bener nggak teman-teman? Ya maksudnya nggak habis mateng kemudian langsung dimakan ya. Tapi maksudnya pada saat sedang hangat, baru saja disajikan, itu enak ya. Kalau kita biarin lama-lama nggak kita makan, kita biarkan di udara terbuka, apa yang terjadi teman-teman? Melembem ya, mengeras ya. Maksudnya jadi alot gitu ya teman-teman. Nggak enak buat dimakan. Kerupuk harusnya renyah, malah alot gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada kerupuk itu? Itu yang nanti kita akan bawa di kesempatan kali ini. Nah, tekstur dan perubahan sifat teman-teman. Ya walaupun di gambar saya lupa masukin gorengan ya teman-teman, tapi itu sebagai bentuk toleransi saya karena nanti teman-teman malah semakin ngiler ya di Ramadan-Ramadan ini. Nah, kenapa makanan bisa berubah tekstur padahal kita cuma diemin aja loh di udara? Ternyata ada mekanisme kimia yang terjadi. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kalau kita membiarkan kerupuk itu berada di udara. Udara memang kelihatan kosong, tapi ternyata ketika udara itu bereaksi dengan benda-benda sekitarnya, dia akan merubah tekstur dan sifat benda itu. Nah, yang kita nanti akan bahas di sini ya. Kemudian, selain itu, ketika nanti teman-teman melihat mungkin di kehidupan sehari-hari teman-teman, nanti teman-teman akan melihat misalnya contoh di sini, bahwa besi berkarat dan kemudian apel yang kemudian berubah menjadi coklat, dan difusi aroma atau parfum yang nanti ketika disemprot wanginya bisa menyebar kemana-mana. Ternyata semua itu ada kaitannya dengan ilmu kimia. Nah, hari ini kita nggak akan belajar rumus dan apapun yang memberatkan teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa dari pertanyaan sederhana kita mengapa benda di sekitar kita dapat berubah sifat. Dari situlah ilmu kimia lahir. Baik teman-teman, ini tadi kita sudah sempat menjelaskan berkaitan dengan apa itu perubahan fisika, perubahan kimia dan segala macamnya, gimana cara kita membedakannya. Tapi sebelumnya teman-teman, setelah saya bicara panjang lebar nih tentang ilmu kimia nih, ada nggak dari teman-teman yang bisa bantu ngingetin Bapak? Apa sih itu ilmu kimia? Ilmu kimia itu oh ya, Catherine? Materi, sifat, susunan, dan energi yang menyertainya, Pak. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Catherine. Oh iya, ke slide-nya. Nah, benar sekali. Ilmu kimia adalah ilmu mempelajari sifat suatu zat dan juga perubahannya serta reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, tadi juga kita sudah membahas berkaitan dengan perubahan fisika serta perubahan kimia. Ada nggak sih yang bisa jelasin ke Bapak dari teman-teman ini? Apa sih bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada dari teman-teman yang tahu perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, silakan, Dek Muti. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru, Pak. Oke, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Baik, betul sekali. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah untuk Mutiara. Baik, teman-teman. Udah dijelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang Bapak mau teman-teman memberikan contoh nih. Siapa dari teman-teman yang bisa bantu Bapak memberikan contoh tentang
ilmu kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Iya, Pak. Oh iya, Dek Amel. Masak telur, besi berkarat, pembakaran LPG, susu bersih. Oke, bagus sekali Dek Amel. Good pertanyaannya ya. Pertanyaan dan jawabannya sangat sesuai. Nah, kemudian ketika tadi Dek Mutiara sudah menjelaskan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia, coba teman-teman, ketika misal kita punya es batu teman-teman, kita lelehkan, ya, jadi air kan, bentuk kita berubah. Kemudian kita bekukan lagi, maka itu termasuk perubahan apa teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ya, Dede Pak? Perubahan fisika. Perubahan fisika karena Hanya berubah wujud tanpa menghasilkan zat baru, Pak. baik, betul sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dede Pak. Baik teman-teman, dari mungkin jawaban-jawaban yang teman-teman berikan sudah jelas nampak ya kalau teman-teman sudah memahami materi yang saya berikan.